guys, terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas sebuah cerita. Nah, kali itu aku nggak bakalan makeup lagi. Ini mohon maaf nih, ada si bunga biar nampaknya lebih fresh aja gitu. Mungkin aku agak lebih beda ya backgroundnya sekarang gitu. Mungkin agak lebih fresh ya backgroundnya sekarang. Ini mohon maaf nih kalau ada memang kayak mata kalian agak ganggu gitu ya. Tapi lebih ya mempercantik aja gitu. Nah, kali ini aku tuh bakalan nggak makeup lagi, nggak coret-coret lagi muka. Kali ini aku bakalan menceritakan sebuah kisah horor atau misteri yang ada di kota Pontianak. Nah, kenapa aku bahkan membahas tentang kisah horor ini? Nah, kali ini aku tuh kayak suka aja gitu cerita horor. Nah, kali ini aku bakal ngebahasnya gitu. Nah, mungkin kalian udah bosan ya kali ngeliat aku itu makeup terus gitu. Mungkin kalian udah bosan. Nah, kali ini aku bakalan menceritakan sebuah kisah misteri atau horor di salah satu kota Pontianak, itu kota aku sendiri. Nah, oke, ke videonya. Kota Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota Pontianak juga dikenal sebagai kota Khatulistiwa. Tugu Khatulistiwa sebagai tonggak garis ekuator yang dibangun pada tahun 1928 oleh ahli geografi Belanda. Nah, setiap 2 tahun sekali terdapat fenomena unik di mana matahari tepat berada di atas kepala. Nah, sehingga Tugu Khatulistiwa akan berada di atas kepala, sehingga Tugu Khatulistiwa ini tak memiliki bayangan atau fenomena ini terjadi pada tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September, dan selangnya itu ada sekitar 6 bulanan gitu kan. Selain Tugu Khatulistiwa, Kota Pontianak juga dialiri sungai terpanjang di Indonesia, yakni Sungai Kapuas dan Sungai Landa. Nah, nanti tuh aku bakalan ngebahas lagi tentang cerita misteri atau horor, dan katanya di Sungai Kapuas itu ada penunggunya, katanya sih begitu. Nah, nanti aku bakalan ngebahas lagi tentang cerita itu. Nah, buat kalian yang pengen aku ngebahas videonya lagi, jangan lupa komen dan subscribe di bawah biar aku terus menceritakan kisah-kisah horor yang lain lagi. Nah, kita lanjut ya. Kota Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada 23 Oktober 1771. Berawal dari perjalanan Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka lahan hutan di persimpangan Sungai Landa, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas besar untuk dijadikan kekuasaan beliau. Berdirinya Masjid Jami, kini Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan Istana Qadariyah yang berada di Kelurahan Dalam Bugis. Sultan Syarif Abdurrahman sebagai sultan pada tahun 1778. Nah, kuntilanak ini sering-sering dikaitkan dari kata Pontianak. Nah, tak banyak orang tahu mengenai asal-usul nama kota ini yang ternyata berawal dari sebuah mistis dan masa lalu. Nama Pontianak bermula didirikan Sultan Syarif yang sering diganggu oleh hantu. Nah, kuntilanak ini katanya yang perempuan habis melahirkan meninggal. Nah, katanya di situ disebut kuntilanak gitu. Nah, yang berwujud kuntilanak saat menyusuri Sungai Kapuas. Pada awalnya tempat ini bernama Kuntien yang dihuni oleh etnis Tionghoa di pesisir Sungai Kapuas. Ketika mencapai daerah pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landa, Syarif Abdurrahman yang merasa terganggu dengan ulah kuntilanak melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu yang digambarkan berwujud sosok perempuan yang berbaju putih dan berambut panjang. Nama Pontianak itu mengambil dari kata-kata pohon punti. Pohon punti yang berarti pohon tinggi-tinggi. Pada masa itu wilayah ini terkenal dikelilingi pohon-pohon tinggi. Sedangkan pendapat lain menyebarkan
Jika Pontianak dapat berarti pintu anak. Nah, itulah yang berasal dari kata kuntilanak yang dikaitkan dengan Pontianak. Nah, apakah kalian punya cerita misteri atau horor dengan yang bernamakan Mbak Kun, bisa disebut nama kerennya. Nah, itulah kisah-kisah yang terjadi di Pontianak tentang kuntilanak. Mungkinnya sebenarnya sih banyak sih cerita-cerita yang lain gitu tentangnya si Mbak Kun ini. Nah, aku tuh banyak cerita sebenarnya. Nanti aku bakalan cerita di lain kali tentang si sosok Mbak Kun ataupun pernah merasakan ada apa gangguan-gangguan yang lain. Nah guys, aku tuh kayak bakalan ngebahas wisata-wisata yang ada di salah satu kota Pontianak, yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Nah itu sebenarnya tuh banyak banget sih wisata-wisata yang menurut kalian, yang kalian ingin datangi di sana gitu kan. Tapi aku ini hanya ngambil dua tempat wisata yang harus kalian kunjungi, misalnya kalian ke Pontianak gitu. Nah, di salah satunya Museum Provinsi Kalimantan Barat. Museum Provinsi Kalimantan Barat adalah sebuah museum yang berlokasi di Jenderal Ahmad Yani. Museum ini menyimpan benda-benda bernilai historis yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya peninggalan sejarah dari peradaban beberapa jenis suku, yaitu suku Melayu, suku Dayak, dan suku Tionghoa. Museum ini dibuka pada hari Selasa sampai Minggu pukul 8 sampai jam 2 siang dan Jumat sampai pukul 11 atau jam 12.30 sampai jam 2 siang, dan tutup pada hari Senin dan libur nasional. Dan tiket masuknya itu sangat murah banget, hanya Rp1.000 saja. Nah, kedua adalah Rumah Radang. Nah, Rumah Radang adalah salah satu rumah panjang suku Dayak Kaknayan di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Rumah Radang ini bisa disebut rumah longhouse, merupakan satu di antara ciri khas Provinsi Kalimantan Barat yang kalian dapat menjumpai di Rumah Radang sebagai destinasi wisata di Jalan Sultan Syahir atau Kota Baru, Pontianak, berampingan dengan Rumah Adat Melayu. Rumah Radang di Pontianak ini dinobatkan oleh rekor MURI sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Pasalnya rumah adat ini panjangnya itu sekitar 138 meter dan tingginya itu adalah 7 meter. Nah itulah beberapa destinasi wisata yang ada di Pontianak. Sebenarnya itu banyak, tapi aku hanya mengambil dua karena aku ngambil dua itu kayak udah banyak histori atau cerita-cerita gitu. Sebenarnya di Pontianak itu banyak banget, seperti alun-alun Kapuas, Taman Digulis, dan terus tuh ada yang baru lagi, aku tuh lupa banget. Ya segitu aja deh video dari aku, dan mohon maaf nih mungkin penempatan aku bercerita ini agak sedikit atau kurang atau apa gitu nih, mohon maafkan ya, karena ini mungkin pertama aku membuat cerita. Dan jangan lupa like dan komennya sebanyak-banyaknya, dan kalian tuh bisa request cerita apa aja yang perlu aku bahas lagi ya. Nah buat kalian yang nggak malas membaca, dan aku bakalan ngebacain buat kalian. Dan thank you for video and see you next time, bye bye.